Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam mempelajari pendidikan agama Islam meskipun dalam kondisi pandemi atau belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang ketiga, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kita awali dari pengertiannya dulu. Pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melakukan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa dilihat di layar slide. Di situ ada pembagian macam-macam sholat sunnah. Jika dilihat di situ sholat sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Yang kedua sholat sunnah munfarid. Yang ketiga sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Artinya adalah bisa dilakukan secara berjamaah, bisa juga dilakukan secara munfarid atau sendiri. Yang berjamaah yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa. Kemudian yang sholat munfarid yaitu sholat rawatib. Yang kedua sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajat. Kemudian sholat yang bisa berjamaah atau juga bisa munfarid yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Tetapi untuk hari ini yang kita bahas adalah khusus sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat idul fitri, idul adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Coba dilihat di layar slide tentang sholat idul fitri. Sholat idul fitri pasti kalian sudah pernah melakukan dan insya Allah rutin setiap tahunnya. Sholat sunnah idul fitri dilaksanakan ketika hari raya idul fitri yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah idul fitri dilaksanakan umat Islam sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan dan merupakan perayaan akan kemenangan yang didapat setelah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah sholat sunnah idul adha. Sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya idul adha atau hari raya haji, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idul adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat idul adha adalah pada hari raya kurban bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika orang-orang haji pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melakukan sholat idul adha. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat idul adha. Yang ketiga adalah sholat sunnah kusuf atau kusufis syamsi, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Dan nama lainnya adalah sholat gerhana matahari. Dan sholat gerhana matahari adalah sholat muakkad, sholat sunnah muakkad yang dilakukan secara berjamaah. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah kusuful qamari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan atau dikenal dengan sholat gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Waktunya yaitu ketika terjadi gerhana bulan
sampai kemudian bulan tampak utuh kembali. Ini dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan pada saat terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan ketika terjadi musim kering, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah hanya garis besarnya saja. Untuk lebih lanjutnya silakan dibaca di buku paketnya masing-masing. Di situ lengkap bagaimana tata caranya, kemudian harus yang dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Fitri atau sunnah-sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, dan bagaimana rangkaian ibadahnya bisa dibaca di buku paket, termasuk niat-niatnya. Untuk tugas hari ini silakan dilihat, yaitu menghafalkan niat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusufus syamsi, kusuful qamari, dan sholat istisqa. Jadi kalian hafalkan niat-niat sholat tersebut. Kemudian setelah hafal, sebagai bukti kalau kalian sudah hafal, kalian video diri kalian sendiri, kemudian melafalkan niat-niat sholat tersebut tanpa membaca buku atau dengan dihafal. Bisa dipahami ya? Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pelajari lebih lengkapnya melalui buku paket. Kemudian tugasnya dihafalkan, yaitu sholat-sholat sunnah, niat-niatnya sholat sunnah, kemudian di video dan dikirim di Google Classroom. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.